Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nurefa dari Pendidikan IPA 2. Kali ini saya akan mensimulasikan terkait praktikum mandiri saya yang berjudul reflektansi dan transmitansi gelombang cahaya dengan variasi panjang dan sudut datang gelombang. Adapun tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh panjang gelombang cahaya terhadap besarnya reflektasi dan transmitansi. Kemudian untuk tujuan yang keduanya untuk mengetahui pengaruh sudut datang gelombang cahaya terhadap besarnya reflektasi dan transmitansi. Adapun untuk hipotesisnya, semakin besar nilai panjang gelombang, maka nilai reflektasinya semakin kecil, sedangkan untuk nilai transmitansinya akan bernilai semakin besar. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, semakin besar sudut datang cahayanya terhadap pembatasnya, maka nilai reflektansinya dan transmitansinya semakin kecil. Adapun untuk variabel eksperimen hipotesis pertama, untuk variabel bebasnya itu ada panjang gelombang, kemudian variabel kontrolnya ada besar sudut datang cahaya, kemudian untuk variabel terikatnya ada reflektansi dan transmitansi gelombang. Kemudian untuk hipotesis yang keduanya, untuk variabel bebas ada besar sudut datang cahaya, kemudian variabel kontrol panjang gelombang, variabel terikatnya reflektansi dan transmitansi gelombang. Berikut merupakan landasan teorinya. Selanjutnya yaitu ke alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan yaitu aplikasi PET simulasi, kemudian membutuhkan komputer atau perangkat HP, alat tulis sebagai pencatat. Untuk langkah kerjanya, yang pertama yaitu buka aplikasi PET dengan memasukkan alamat URL pet.colorado.edu, kemudian pilih basic pada toolbar simulation, pilih yang judulnya bending light, kemudian akan terdapat 3 pilihan, pilih menu yang Murtools. Nah, selanjutnya dapat secara langsung untuk mengakses alamat tersebut. pet.colorado.sims.html bending light latest bending light _n.html. Kemudian pilih opsi web ini opsi web, ada array dan juga ada web, pilih opsi yang web, kemudian atur dan nyalakan gelombang cahaya tersebut. Nah, ini untuk mengatur panjang gelombang cahayanya. Kemudian aktifkan menu intensity-nya ini yang dapat sebelumnya di sini. Kita tinggal drag saja. Kemudian atur indeksnya sebagai variabel kontrolnya dibuat sama gitu. Dimana indeks bias pertama 1000, kemudian untuk indeks bias yang kedua yaitu saya menggunakan anonim yang B ini untuk mengetahui fokus kepada panjang gelombang dan sudutnya, yaitu pada percobaan ini. Selanjutnya yaitu untuk mengatur panjang gelombang dengan menggeser panel ini kiri atau kanan. Pada kesempatan ini saya akan mengamati panjang gelombang 380 nanometer, 550 dan 700 nanometer pada sudut 0 derajat untuk hipotesis yang pertama. Kemudian tekan tombol play dan amati apa yang terjadi bersamaan dengan menggunakan tools intensity. Catat hasilnya pada pengamatan tabel. Kemudian untuk yang kedua, ini masih sama seperti langkah hipotesis pertama pada poin A sampai H.
Kemudian nyalakan fitur angles ya, angles sudut ya. Nah, setelah dinyalakan, yaitu atur pembentukan sudutnya di 0 derajat, 30 dan 80. Kemudian atur panjang gelombang 450 nanometer. Pada hipotesis kedua ini, panjang gelombang sebagai variabel kontrolnya ya. Kita buat sama untuk panjang gelombangnya. Kemudian untuk selanjutnya tekan tombol play bersamaan dengan menggunakan full intensity. Amati yang terjadi, catat hasilnya pada hasil pengamatan. Ini langsung kepada pengamatannya, langsung praktikum. Yang pertama yaitu pada hipotesis pertama ya, untuk pembuktiannya, yaitu ada pengaruh panjang gelombang terhadap sudut datang gelombang. Kemudian carilah nilai reflektansi dan transmitansinya. Sebelumnya, nilai reflektansi dan transmitansi itu apa? Untuk nilai reflektansi itu adalah nilai perbandingan antara intensitas sudut pantul dengan intensitas datang ya. Jadi reflektansi ini adalah intensitas pantul dibagi dengan intensitas datang. Sedangkan untuk yang transmitansi yaitu perbandingan antara intensitas transmisi dibagi dengan intensitas datang ya, cahaya datang seperti itu. Jadi untuk reflektansi itu bisa disebut sebagai pantulan ya, cahaya pantulan. Sedangkan untuk yang transmitansi itu adalah cahaya yang menembus pada bidang indeks ini ya, bidang pembatas ini antara indeks pertama dan indeks kedua, itu merupakan transmitansi. Oke, langsung untuk percobaan yang pertama kita atur di 380 nanometer ya, 380 ya, dan kita nyalakan. Untuk sudutnya yaitu 0 derajat sebagai variabel kontrolnya, kita buat sama. Nah, sebelumnya itu untuk nilai dari sudut datang itu selalu 100%. Maka untuk mengamati reflektasi maupun transmitasi dapat secara langsung. Nah, ini ya. Untuk nilai reflektansinya sendiri yaitu 2,95. Karena sudut datang selalu 100%, maka nilai dari reflektansinya 2,95%. Begitupun dengan transmitansinya ya, yang melewati bidang pembatas ini 97,05%. Nah, kita tuliskan di sini. Yang ini 97,05%. Kemudian untuk yang tadi reflektansinya adalah 2,95 ya. Oke. Lakukan hal yang sama untuk panjang gelombang yang lain. Ada 550 ya. 550 berwarna hijau. Panjang gelombangnya di sini. Ya. Reflektansinya 2,81. Kemudian untuk yang transmitansi yang melewati bidang pembatas 97,19%. Ya. Kemudian untuk selanjutnya 700 ya, 700 nanometer panjang gelombangnya. Nilai reflektansinya 2,3. Kemudian untuk nilai transmitansinya 9,724%. Ya. Setelah selesai
pada hipotesis pertama. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, ini masih sama untuk caranya ya. Kita gunakan 0 derajat untuk yang pertama, namun untuk panjang gelombangnya sendiri sebagai variabel kontrol, dimana dibuat sama, hanya nanti yang dimainkan itu adalah sudutnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh sudut terhadap nilai reflektasi dan transmitasi itu sendiri gitu ya. Nah, atur di 450 warna biru ya. Bagaimana untuk yang sudut 0 derajat ini? 0 derajat untuk reflektasinya 2,87 ya. Nah, untuk transmitansinya itu 97. Ya. Lalu ada 30 derajat. 30 derajat. Kita hitung lagi ya. Nah, ini untuk yang bisa aturnya di sini sama saja untuk nilainya ya. Ya, 4 untuk reflektansi pemantulannya 4,26%. Kemudian untuk transmitansi itu 95,74%. Ya. Dan yang terakhir adalah 80 derajat. Lebih kandang lagi ya, lebih besar sudutnya, 60 derajat. Nah, derajat ya. Untuk 60 derajat itu transmitansinya itu refleksi terlebih dahulu. Untuk refleksinya itu 50,02 persen. Kemudian untuk yang transmitansi 49 ya. Balik ya. maaf kita terulang lagi coba ya. Ini yang refleksi ini 50,2 ini ya. Kemudian untuk yang transmitansi 49,98. Ya, ini dia hasil dari percobaan saya pada kesempatan ini. Dapat dilihat ya, jadi untuk pembentukan sudutnya ini, baik itu dari nilai refleksi maupun transmitansi, ada beberapa perbedaan. Terkhusus yang paling mencolok pada 80 derajat ini, dimana transmitasi cahayanya ini lebar sekali. Nah, berbeda ini ya. Tapi jika yang terlihat dari reflektasinya itu lebih kepada pekatan ya, lebih kepada pantul yang jelas gitu. Ya,
Jadi kita bisa lihat di sini untuk hasil kesimpulan pada jawaban ini, di mana pengaruh panjang gelombang itu nilai reflektansinya semakin kecil ya. Semakin besarnya panjang gelombang, maka nilai reflektansinya semakin kecil. Sedangkan pada nilai transmitasinya semakin membesar berbanding terbalik. Nah, selanjutnya untuk yang pengaruh sudut, semakin besarnya sudut, maka nilai reflektansinya semakin besar. Begitupun dengan nilai transmitasinya berbanding terbalik, makin kecil. Ya. Sekian praktikum saya pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian atau dalam presentasi ini banyak kekeliruan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.